Ya, kita akan beribadah pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami butuh Engkau pada sore hari ini. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, Kau yang menjamah melawat kami, menyucikan kami, menguduskan kami Tuhan. Kau bekerja buat kami pada malam hari ini. Layakkan kami Tuhan masuk dalam hadirat. Kalau ada bagian-bagian hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang menjamah melawat kami, sehingga hidup kami menyatakan kebenaran, sehingga hidup kami menggenapi firman. Kau menjamah melawat kami. Haleluya Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya
Kami tetap setia apapun persoalan, apapun pergumulan, apapun masalah yang kami hadapi. Kami mau tetap setia mengikut Tuhan. Kami mau tetap mengiring Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Kami mau tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Bahkan jemaat-Mu yang mungkin menyaksikan ibadah ini dari rumah. Tuhan, biarlah kami menjadi jemaat yang setia, menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin banyak tantangan, problem, masalah yang akan kami hadapi, tetapi kami berkata, Tuhan, kami bersama dengan Tuhan, kami mampu melewatinya. Lihat kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kuasa-Mu, hadirat-Mu yang menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Sebentar kami akan memuji Engkau, bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan roh puji-pujian itu ke dalam bibir mulut kami, supaya kami bersorak, meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu diagungkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama amin. Kita akan pujian, aku jalan kebenaran, bahwa Yesuslah jalan kebenaran buat kita. Amin. Aku percaya
surga nanti, Bapak Ibu. Firman-Nya berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Bahwa dialah jalan yang kebenaran itu, dan dia sendirilah yang menjadi kebenaran itu, yang membawa kita kepada Yesus. Amin. Kita naikkan pujian bahwa suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita. Sungguhlah hidupku telah disentuh oleh kuasa darah yang kudus. Amin. Seringkali kita menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu, gampang. Tetapi pada saat suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita, kita susah untuk tunduk sama Tuhan. Amin. Karena kebanyakan ego kita, Bapak Ibu, ya, bukan hanya Bapak Ibu, tetapi ya mungkin hamba-hamba Tuhan juga kan, ya kan. Tetapi lagu ini mengingatkan kita supaya apa? Kita bawa hidup kita berjalan sesuai dengan suka-sukanya Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Kami datang kepadamu pada malam hari ini. Oh, firman-Mu lah yang akan merubah hidup kami. Firman-Mu yang akan menolong kami lawan setiap kami, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan
menjadi saluran berkat buat kami. Bahkan kami semua yang hadir itu menikmati firman dan dirubah oleh kebenaran firman. Haleluya Jesus. Kita dengan puji bahwa Bapa yang kita sembah adalah
memberkati kita, mengarahkan wajahnya kepada kita saat ini. Kita percaya ada kuasa di dalam firman. Mari kita sembah Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan. Kita sembah, kita agungkan Dia. Layak terima hormat, kemuliaan. Sorga, urapilah kami semua, lawatlah kami, pulihkan, sembuhkan kalau ada yang sakit ya Bapa. Beri kami kekuatan, beri kami penghiburan, beri kami kemenangan bersamamu. Kami percaya firman-Mu menguatkan, meneguhkan, memulihkan kami. Bahkan firman-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, penuh kebahagiaan yang daripada Engkau. Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kami siap diberkati oleh Engkau Bapa. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap percaya bahwa ibadah itu mengandung janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji di dalam ibadah kita, baik ketika kita di bumi ini, ketika kita di surga nanti. Karena itu tetaplah bersukacita di dalam ibadah, tetaplah bersemangat di dalam kita ibadah, tetaplah kita percaya bahwa Allah mengasihi kita. Amin saudaraku. Allah sangat mengasihi kita. Inilah tema kita minggu ini, yaitu mengenai kasih dan pengampunan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih dan pengampunan tidak dapat dipisahkan. Kasih dan pengampunan itu begitu nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dari Bapa kita yang di sorga. Amin saudaraku. Amin. Kasih Allah, Alkitab berkata bahwa sejauh timur dari barat, demikianlah begitu kasih Allah kepada kita. Seperti luasnya samudra, seperti dalamnya lautan, begitu besar kasih Allah kepada kita.
Seorang penyair dari Inggris berkata bahwa seandainya langit itu adalah sebuah kertas dan air di lautan adalah sebuah tinta, dan setiap pohon di hutan adalah menjadi penanya, tidak dapat melukiskan kasih Tuhan, tidak cukup untuk menggambarkan kasih Tuhan kepada kita. Rasul Paulus juga berkata demikian. Begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, begitu luas kasih Tuhan kepada kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita? Karena kita terlalu sibuk dengan setiap urusan-urusan kita. Kita berfokus kepada dunia ini, sehingga kita tidak menyadari begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Ketika kita menyadari begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, maka seperti Tuhan mengampuni kita, maka kita pun diminta oleh Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan Tuhan juga nyata bagi kita. Amin, saudaraku. Alkitab berkata, sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan akan putihkan seputih bulu domba, seputih salju. Apapun dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan mengampuni kita. Maka kasih dan pengampunan itu harus menjadi bagian dari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya. Kekristenan itu menekankan karakter. Amin, saudaraku. Kekristenan itu mengubah kehidupan kita menjadi seperti Kristus. Inilah kekristenan yang sejati, saudaraku. Dan inilah yang harus menjadi pergumulan kita, yang harus menjadi kerinduan kita, usaha kita, bagaimana kita menjadi seperti Kristus. Karena kekristenan bukan berbicara tentang kekayaan materi, kehidupan yang bahagia, yang enak, yang nikmat semata-mata, tidak. Tetapi kekristenan itu berbicara tentang perubahan hidup, perubahan karakter, sifat seperti Kristus, saudaraku. Inilah kekristenan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya, menjadi warga kerajaan sorga. Dan sebagai warga kerajaan sorga, kita terikat dengan hukum-hukum kerajaan sorga. Kita terikat dengan undang-undang kerajaan sorga, dengan peraturan kerajaan sorga. Tidak bisa tidak, saudaraku. Mungkin saudara tidak setuju dengan firman Tuhan. Mungkin saudara punya prinsip, saya pokoknya tidak mau mengampuni apapun yang dia lakukan. Ya, sekalipun dia minta maaf, sorry, saya tidak mau mengampuni dia. Tetapi saudaraku, Alkitab berkata, kalau kita tidak mengampuni, maka dosa kita pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ingat perumpamaan tentang seorang yang diampuni dosanya, ya, diampuni utangnya, karena dia punya utang 10.000 talenta, ya. Ada satu perumpamaan di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika Petrus berkata, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali?
Petrus merasa bahwa dia udah hebat, bisa mengampuni sebanyak 7 kali. Tetapi Tuhan berkata, tidak. 70 kali 7 kita harus mengampuni. Tidak terbatas, saudara. 70 kali 7 kali, saudara. Bayangkan, saudara, berapa jumlahnya? 70 kali 7 kali, ya. Berlipat-lipat. Petrus merasa bahwa kalau 7 kali itu udah hebat, ya, bisa mengampuni orang sebanyak 7 kali itu luar biasa. Karena angka 7 itu angka yang sempurna, ya. Tetapi Tuhan katakan tidak cukup. Bahkan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Jadi saudaraku, kasih dan pengampunan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kekristenan itu membentuk karakter, mengubah sifat kita, ya, sehingga kita menjadi manusia baru. Suka atau tidak suka, saudaraku, kalau kita mengaku kita orang Kristen, kita murid Kristus, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan, harus mau diubah oleh Tuhan menjadi warga kerajaan sorga, ya. Mungkin kita punya prinsip, punya karakter, punya sifat, sorry, ya, saya tidak mau mengampuni. Tapi kita tidak bisa terlepas dari hukum-hukum kerajaan Allah, peraturan-peraturan kerajaan Allah, ya. Kita terikat, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat kasih Tuhan, ya, yang sudah mengampuni kita, saudaraku. Kita harus bersyukur, ya. Karena kalau saudara berpegang kepada amal baik, perbuatan baik, ya, saudara ditimbang baik dengan dosa, pasti lebih banyak dosa, saudara. Tidak mungkin lebih banyak baik kita, ya. Dan dosa itu dia seperti pasir atau seperti batu. Sekecil apapun pasir itu dilempar ke air tetap tenggelam. Demikian juga dosa. Sekecil apapun dosa kita tidak bisa ada di surga. Karena surga itu mulia, surga itu suci, surga itu kudus. Sehingga dosa tidak boleh ada di sana. Tetapi kalau kita minta pengampunan, maka sekalipun dosa kita merah seperti kermisik, Tuhan ampuni. Amin, saudaraku, ya. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 29. Kita baca, saudara. 2-3 ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Amin, saudaraku. Jadi ternyata berat, ya, jadi orang Kristen, ya. Ya. Karena kita kan jangankan ditampar pipi kanan, ditampar pipi kiri kita kasih kanan, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus mengajak kita justru, ya, kalau ditampar pipi kiri, kalau ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri juga, ya. Kalau hukum Taurat itu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi saudaraku, sebagai orang Kristen kita ternyata diajar lebih dari itu, ya. Kita merasa bahwa kalau orang pukul kita, kita pukul dia, ya impas, ya kan?
Ini kan yang berlaku di dunia ini. Kita nggak suka sama dia, dia nggak suka sama kita nggak suka sama dia, ya itu udah wajar. Tetapi ternyata saudaraku, ya Tuhan Yesus tidak mengajar kita demikian. Ya, kalau ya pipi kanan kita ditampar, lalu kita tampar dia pipi kanan, Tuhan Yesus nggak perlu datang, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus nggak perlu mati di kayu salib. Ya, cukup guru silat aja yang mengajar kita, ya kan? Kita kasih ke kanan. Ya, cukup guru petinju aja yang ngajar kita, ya kan? Kalau ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan juga, kita tampar dia. Ya, tidak perlu Tuhan Yesus datang, ya. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi justru kita itu diajar luar biasa, saudara. Ya, kita dididik luar biasa. Bagaimana supaya kita mampu mengampuni. Dan ini memang tidak mudah, saudara. Dan ini tidak gampang, ya. Tetapi inilah yang Tuhan Yesus ajarkan, saudaraku. Ya, bahwa kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk dapat mengasihi dan mengampuni. Amin, saudaraku. Ya. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus lakukan itu, saudaraku. Ya. Tuhan Yesus ajar itu, Tuhan Yesus bukan hanya berkata-kata, tapi dia juga mempraktekkan di dalam hidupnya. Ya. Bagaimana ketika orang bersalah kepada dia, ketika orang menghina dia, ya, dia dikatain sebagai anak haram, ya kan? Bahkan ketika dia dicambuk, ketika dia diludahi, apakah Tuhan Yesus membalas? Dia bukan hanya soal mengajarkan saja, dia pun menghidupi, dia pun melakukan, saudaraku. Ya, jadi Tuhan Yesus membuktikan di dalam hidupnya. Tidak cukup hanya dia mengajarkan saja, tapi dia membuktikan bagaimana dia ketika ditampar dia tidak membalas menampar. Ketika dia diludahi dia tidak membalas meludahi. Dan ketika dia mengajar kepada murid-muridnya, ya, di dalam berdoa, doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Dan saudaraku, di dalam perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, seperti yang saya katakan tentang bagaimana seorang yang berhutang, ya, 10.000 talenta kepada seorang tuannya, lalu dia datang, dan kalau dia tidak bisa membayar hutang itu, harus seisi keluarganya semuanya menjadi budak. Tetapi dia minta diampuni karena dia tidak sanggup membayar hutang-hutangnya, dan dia diampuni, ya, dibebaskan hutangnya. Tetapi ketika dia pulang, dalam perjalanan dia bertemu dengan orang yang berhutang juga kepada dia. Hutangnya nggak terlalu besar, ya. Hutangnya sedikit dibandingkan hutang dia kepada orang lain. Tetapi dia tidak mau, dia membebaskan hutangnya. Dia tangkap orang itu, ya, dan dia cekik, dia harus membayar hutangnya itu. Dan ketika orang lihat, lalu dia lapor kepada tuan itu, kepada raja. Raja, orang yang kau ampuni bebaskan hutangnya, ya, tetapi dia berbuat kejam kepada orang yang berhutang kepadanya. Padahal hutangnya nggak terlalu besar, tetapi dia melakukan, ya,
yang tidak baik. Lalu akhirnya apa? Raja kembali memanggil orang tersebut. Raja kembali memanggil orang tersebut, sudah dibebaskan hutangmu, mengapa kamu melakukan yang tidak baik kepada orang yang berhutang kepadamu? Lalu orang itu disuruh dimasukkan dan disiksa oleh algojo-algojo. Ya, perumpamaan ini ada di dalam Alkitab. Ini artinya apa? Artinya kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang minta pengampunan, maka kita pun bisa tidak diampuni, saudaraku. Ya. Kita tidak bisa ya. Mengapa kita tidak bisa mengampuni orang yang? Karena kita tidak menyadari bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kesalahan-kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan dan kesalahan-kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus sanggup, kita harus mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin, saudaraku. Ya. Dan ini tidak gampang, saudaraku. Ya. Beritahu sebelahnya, tidak gampang. Ya. Tapi tidak mustahil. Ya. Kasih tahu lagi sebelahnya, tidak mustahil. Ya. Mampu kita dapat oleh karena kasih Tuhan, oleh karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Coba kita baca, saudaraku, di dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita baca 2-3 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa untuk saling mengasihi, agar kita mampu mengampuni, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, lebih dulu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadi kasih dan pengampunan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita mampu mengasihi. Kita diampuni oleh Tuhan, maka kita mampu mengampuni. Dan ini penting sekali, saudaraku, dalam hal supaya kita tidak terikat oleh akar pahit, oleh kuasa iblis setan yang mengambil keuntungan dari segala akar pahit, dari segala kebencian, dari segala hal-hal yang mengikat kita, yang menjerat kita. Apakah hanya Bapa di surga yang mengasihi kita? Apakah hanya Tuhan Yesus yang mengajar kasih-Nya kepada kita dan mengampuni kita? Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya, rasul-rasulnya pun mengajarkan demikian, saudara. Menghidupi ajaran-ajaran Tuhan Yesus.
Karena apa? Karena murid-murid itu, rasul-rasul itu merasakan kasih Tuhan, merasakan pengampunannya. Ketika mereka meninggalkan Yesus, ketika mereka menyangkal Yesus, kadang mereka juga ada dalam kekurangan-kekurangan ketika mereka mengikut Yesus. Ya, ada Petrus yang menyangkal. Apakah Tuhan tidak mengampuni dia? Mengampuni, saudara. Ketika murid-murid meninggalkan dia seorang diri ketika dia di kayu salib, apakah Yesus membenci dan marah-marah kepada dia? Tidak. Tuhan Yesus menerima kembali, ya, mau menerima kembali. Jadi saudaraku, jelas bahwa kasih dan pengampunan itu bukan hanya semata-mata yang Yesus ajarkan, tetapi yang Yesus hidupi, yang Yesus lakukan, yang Yesus buktikan dalam kehidupannya, bahwa dia benar-benar mengasihi dan mengampuni. Jadi tidak ada alasan, saudaraku, untuk kita tidak mengasihi, untuk kita tidak mengampuni, ya. Karena memang demikianlah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Bapa kepada kita, Dia anugerahkan Yesus Kristus. Dan Yesus adalah berjalan di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Coba kita lihat Markus 2 ayat 5, saudara. Markus 2 ayat 5. Kita baca 2-3 ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin, saudaraku. Ya. Kepada orang lumpuh ini Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Bagi Tuhan Yesus, mengampuni dosa, menyembuhkan sakit penyakit adalah hal yang mudah. Ada hal yang sangat-sangat mudah dan mau Dia kerjakan. Ada orang-orang yang memang sakit oleh karena dosanya. Ya, ada, Alkitab mengatakan demikian. Ya, tidak semua orang sakit karena dosa, tetapi ada orang sakit juga bisa karena dosa. Tetapi apapun dosanya, kalau dia mau minta pengampunan, diampuni. Bisa saja orang tersebut mungkin menghina Tuhan Yesus ikut-ikutan, ya, karena Yesus banyak orang menghina dia, ya, karena dia berseberangan dengan ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi. Dia dianggap membawa ajaran sesat pada saat itu, saudara. Ya, dia dikatakan anak haram lah, banyak yang dituduhkan kepada Yesus. Tetapi apapun tuduhan yang diterimanya, dia mau mengampuni. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia buktikan bahwa dia dapat mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi jelas, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berkata-kata, bukan hanya omdo, tetapi Dia buktikan bahwa Dia mampu, Dia sanggup, Dia mau mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Jadi luar biasa, saudaraku, ya, apa yang Tuhan Yesus kerjakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita baca lagi, saudara, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 17. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 17. Kita baca 2-3 ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran
datang oleh Yesus Kristus. Ada amin saudaraku? Ya. Jelas bahwa dia hidup di dalam kasih, dan kasihnya begitu panjang, begitu lebar, begitu luas, begitu dalam, sehingga dia sanggup mengampuni orang yang bersalah. Adakah di antara kita yang tidak berdosa? Tetapi sekalipun merah dosa kita, Tuhan mau mengampuni kita. Dia mau menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Adakah kita melukai hati Tuhan? Adakah kita membuat Tuhan kecewa? Banyak, saudara. Ya. Tidak mungkin kita tidak membuat Tuhan kecewa. Seringkali Tuhan kecewa karena kita. Seringkali Tuhan putus asa kepada kita. Seringkali Tuhan sakit hati kepada kita. Tapi apakah dia dendam kepada kita? Dia tidak dendam. Dia mengampuni. Dia menerima segala kekurangan, kelemahan kita. Maka tidak ada alasan untuk kita juga tidak mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Memang ini berat, tetapi inilah yang Tuhan Yesus perintahkan, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Karena kekristenan itu, saudaraku, seringkali diselewengkan. Ya. Seringkali kita diajarkan tentang berkat-berkat. Seringkali kita diajarkan tentang hidup enak. Tetapi ternyata, saudaraku, kekristenan itu memanggil kita untuk hidup baru. Supaya kita dibaharui. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Tidak boleh lagi kita hidup di dalam hukum-hukum Taurat, hukum-hukum dunia ini yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita dibaharui oleh Tuhan. Kita dipanggil sebagai warga kerajaan sorga. Kita dipanggil sebagai murid Kristus untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa Tuhan kita. Kita kasih tepuk tangan, saudara. Ya. Walaupun ini memang berat, ya, tidak mudah, tetapi itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Dan Tuhan bukan cuma ajarkan, dia nyatakan, dia buktikan, dia praktekkan bagaimana dia mengasihi kita, bagaimana dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadi, saudaraku, oleh karena ajaran dan perbuatan Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya, maka murid-muridnya pun, rasul-rasul demikian juga. Dia mengasihi, dia mengampuni, dia mengajarkan kepada orang percaya, kepada gereja mula-mula untuk melakukan hal yang sama. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Coba kita lihat Rasul Yohanes, apa yang Rasul Yohanes ajarkan di dalam, Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Kita baca, saudara. 2-3 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin, saudaraku. Ya. Jadi hal ini
berdampak kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus melakukan, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka pada saat itu. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus praktekkan dalam hidupnya, itu menjadi nilai-nilai dari para rasul, dari murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menangkap, mereka menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apakah hanya Rasul Yohanes? Tidak. Rasul Petrus pun mengajarkan hal kasih dan mengampuni. 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. Kita baca saudara, 23 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin, saudaraku. Petrus yang terkenal sangat garang, saudaraku. Ya, Petrus terkenal sangat ambisi, ya, dan dia pernah menebas seorang yang mau menangkap Yesus, ya, ditebas pedang dengan pedang itu, ya, yang putus telinganya itu seorang prajurit, ya, orang tentara Romawi, ditebas oleh Petrus dengan pedang, putus telinganya, tetapi disembuhkan kembali oleh Tuhan Yesus. Dan dia mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia berubah. Dia menjadi ciptaan yang baru. Dia sungguh-sungguh mengalami perubahan di dalam Yesus Kristus. Dan dia mengajarkan apa yang sudah kita baca tadi, bahwa memang seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita pun harus menghidupinya. Rasul-rasul menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apakah hanya Rasul Yohanes dan Petrus? Tidak, saudara. Ada Rasul Yakobus, ya. Yakobus juga rasul. Yakobus ini saudara tiri Tuhan Yesus, ya. Dia masih anak Maria juga. Yakobus dan Yudas, ya. Yudas yang menulis di dalam Alkitab, ya. Kitab Yudas itu adalah saudara tiri Tuhan Yesus. Dia adalah anak-anak Maria juga, ya. Dia juga menghidupi, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Kita baca Yakobus 1 ayat 19 dan 20 sampai 22. Yakobus 1 ayat 19 sampai 22, kita baca 23 ya. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian,
kamu menipu diri sendiri. Amin, saudaraku. Ada banyak murid-murid Tuhan Yesus yang menghidupi, yang melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan. Apakah pengampunan ini penting? Sangat penting. Ya. Jikalau kita menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, berarti kita juga menghidupi apa yang rasul-rasul ajarkan kepada kita. Kita benar-benar mau menjadi murid Kristus, benar-benar mau mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang rasul-rasul ajarkan, saudara. Adakah kita kecewa? Bagaimana dengan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Apakah kasih dan pengampunan itu juga kita hidupi dalam kehidupan kita? Apakah kasih dan pengampunan itu juga kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari kita introspeksi, saudaraku. Mari kita renungkan betapa pentingnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tentu ini menyangkut keselamatan, menyangkut kekekalan, supaya kita diakui oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya. Kalau kita melakukan hal yang sama, maka kita pasti diterima, pasti diakui. Coba kita bandingkan, saudaraku, dengan Matius pasal yang kelima ayat 20. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hal ini? Dalam Matius pasal 5 ayat 20. Coba kita baca bersama, 2-3 ayat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita tidak sempurna, ya, seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 5 ayat 48. Kalau kita tidak lebih dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum. Tetapi apakah mereka mempraktekannya, melakukannya? Dan Tuhan Yesus tidak mau kita seperti itu. Ya, Tuhan Yesus mau kita benar-benar menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan? Ini harus menjadi pergumulan kita. Jangan puas hanya kita menjadi orang Kristen, beragama Kristen, tetapi berusahalah supaya Bapa berkenan kepada kita, Yesus berkenan kepada kita. Inilah pergumulan kita, saudaraku. Tetapi bagaimana mungkin kita dapat berkenan? Baca Alkitab aja kita malas, ya kan? Baca firman Tuhan aja kita malas. Ya, sedangkan untuk berkenan, minimal kita harus tahu dulu apa kehendak Tuhan. Kita harus mau belajar apa sih kehendak Tuhan. Ya, seperti Yakobus katakan, jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi jadilah pelaku firman. Karena yang berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan. Karena itu kita harus mau belajar, harus mau membaca firman, harus mau mengetahui mana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya, saudaraku, Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Amin. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Kita harus yakin, kalau kita berusaha, kalau ada kemauan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pasti memperhitungkan kepada kita. Dia pasti memberikan perhatiannya kepada kita.
sekalipun kita ada kekurangan, pasti saudaraku tidak mungkin, ya. Tetapi Tuhan mau kita lebih dari ahli-ahli Taurat, lebih dari orang-orang Farisi. Bahkan kalau kita baca Matius 5 ayat 48-nya tadi, saudara, yuk kita lihat. Matius pasal 5 ayat 48, kita baca 2-3 ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin, saudaraku. Inilah hukum-hukum kerajaan sorga. Inilah nilai-nilai kerajaan sorga. Ketetapan-ketetapan yang harus kita hidupi, yang harus kita gumulkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu diajarkan, itu dilakukan oleh rasul-rasul, itu dilakukan oleh gereja mula-mula, dan kita pun harus melakukan dan mengerjakannya. Kita harus mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan kita ada dendam, jangan kita ada sakit hati atau benci. Mungkin sakit hati pasti, tetapi jangan sampai akar pahit, ya, sehingga melihat genteng rumahnya pun saudara nggak mau, ya, nggak sanggup. Masa ngelihat genteng rumahnya aja nggak sanggup? Saya nggak mau lewat situ. Lihat gentengnya juga, lihat kucingnya juga saya nggak mau. Saking sakit hatinya, saudara. Ya, ini, ya, terlalu katanya. Tuhan Yesus ajarkan supaya kita lebih dari ahli Taurat, orang Farisi. Ya. Jangan sampai, saudaraku, ada akar pahit yang menggerogoti kita. Ya. Kalau di dalam Alkitab juga akar pahit yang menggerogoti itu menjadi hal-hal yang merugikan kita sendiri, bahkan sampai ke sumsum tulang, ya, bisa kanker, ya. Di dalam Alkitab demikian, saudara. Itu sebabnya kasih dan pengampunan ini penting. Bagaimana kita sanggup dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kita harus sadar bahwa dosa dan kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Sekalipun besar, sekalipun banyak dosa dan kesalahan kita, Tuhan sudah mengampuni. Karena itu tidak ada alasan untuk kita juga tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Naikkan satu pujian. Sejauh timur dari barat, betapa besar kasih.
Engkau. Bapa di sorga menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab berkata bahwa dari Yesus datanglah kasih karunia demi kasih karunia. Dia penuh dengan kasih, dia penuh dengan pengampunan. Dosa dan kesalahan kita diampuni. Sekalipun dosa kita merah seperti gerimis, kesalahan-kesalahan kita begitu banyak, segala kekecewaan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, tapi Dia mengampuni. Dia mau menerima kita, Dia mau memaafkan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang salah kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah engkau mengalami kekecewaan, sakit hati? Adakah orang yang melukai hatimu, mengecewakan engkau? Sadarilah bahwa Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Sadarilah bahwa kita juga banyak kekecewaan, kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau menerima kita, mau memaafkan kita, mau mengampuni kita. Mari kita praktekkan apa yang Tuhan ajarkan. Mari kita berdoa kepada orang-orang yang mengecewakan kita, pada orang-orang yang membuat kita sakit hati, terluka. Mari kita berkati seperti firman Tuhan ajarkan kepada kita. Berkati mereka, jangan mengutuk, jangan membenci. Doakan, biarlah Bapa di surga mengasihi mereka. Adakah di antara Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa saat ini? Untuk mampu agar dapat dipenuhi dengan kasih dan pengampunan yang dari Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar. Biarlah kasih Tuhan memenuhi kita saat ini. Seperti air terjun yang tercurah, kasih-Nya Ia curahkan kepada kita, sehingga hati kita dibaharui, disegarkan kembali oleh kasih dan pengampunan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa pada setiap anak-anak-Mu agar kami sanggup mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami dipenuhi dengan kasih-Mu saat ini. Kasih-Mu melimpah ruah dalam hati kami, kasih-Mu meluap dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah memenuhi kami. Biarlah hati kami dijamah oleh Roh Kudus. Biarlah hati kami disegarkan oleh Roh Kudus, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap, roh jahat, iblis, setan yang ingin mengambil keuntungan dari keadaan kondisi sakit hati dan kekecewaan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada tempat di hati kami untuk kekecewaan, sakit hati, dendam, amarah, kebencian. Saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, engkau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut dalam nama Tuhan Yesus dari hati dan pikiran setiap anak-anak Tuhan. Segala amarah, kecewa, sakit hati, dan dendam, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus, firman Allah, kasih Tuhan yang melingkupi kami, buah-buah roh
kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan memenuhi kami semua. Roh Kudus menjamah memenuhi kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua, pakai untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami menjadi garam, menjadi terang. Biarlah dunia melihat dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Betapa besar kasih dan pengampunan-Mu. Betapa besar kasih. Saya serahkan orang. Berjalan bersama dengan kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu ini Bapa lebih lagi, dimanapun beliau menyampaikan kebenaran firman. Kami berdoa untuk pelayanannya Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan, bahkan keluarganya, anak-anaknya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga kami yang telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Sebagian daripada Tuhan yang apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kami akan memberi untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan. Apa yang kami berikan, Kau berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan kita akan memberikan persembahan. Saya undang nanti kesediaan Bapak Ari untuk mengumpulkan persembahan. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Sungguh baik bagimu,
kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ada pengumuman minggu depan kita akan beribadah di tempat ini seperti biasa jam 5 sore Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa ikut beribadah secara offline, Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah offline online kita melalui siaran langsung dari Facebook GBI Sukacita GBI Agusta Cengkareng Bapak Ibu ya. Bisa ikut berpartisipasi menonton dari rumah. Oke. Dan Bapak Ibu, ini sudah minggu kedua di bulan Maret, dan ada beberapa saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret Bapak Ibu. Yang pertama adalah Ibu Rita Tobing. Wah, berarti salah tanggal Bapak Ibu. Oke. Saya salah tanggal. Oke. Dan di tanggal 14, nah mudah-mudahan saya tidak salah lagi nih. Di tanggal 14 Maret Ibu Sitompul, Ibu Nyonya Sitompul, opungnya waya ya. Ya, selamat tahun ke-81. Ya, begitu. Oke. Dan tanggal 2, dan ini juga mudah-mudahan tidak salah ya. Karena kita lihat dari daftar di situ Bapak Ibu di Facebook juga kan, berarti ada yang ketik salah tanggal di Facebook berarti. Oke. Karena kita lihat dari Facebook Bapak Ibu juga. Oke, tanggal 23 Maret adalah Ayu Siregar, benar ya? Benar. Oke, selamat ulang tahun. Iya. Oke. Bapak Ibu, satu hal yang kita tahu, kalau kita berulang tahun, kita akan bersuka cita. Memang orang bilang kan gitu ya, panjang umurnya, betul ya. Tetapi satu pengharapan kita, jatah kita di dunia ini akan dikurangi dan kita akan bertemu dengan Bapa di sorga. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau saya berpikir begini, kalau saya ulang tahun 1 tahun, berarti jatah saya di bumi ini akan dikurangi. Berarti saya akan lebih cepat menghadap Bapa di sorga Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, sudah siap apa belum? Kan itu. Karena kita dipersiapkan. Kalau opung nih 81 tahun ya opungnya. Di bulan ini 81 tahun, berarti yang pertanyaan Bapa di sorga nanti, selama 81 tahun apa yang kau lakukan di bumi? Nah, ini pertanyaannya yang menggelitik hati kita semua loh. Bukan hanya opung, bukan hanya ini, kita semua gitu. Mari kita siapkan hati kita. Kapanpun Tuhan panggil kita akan siap. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan berdoa sapaan. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pelayanan kita di tempat ini. Kita juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Biar Tuhan tolong, Tuhan jamah mereka. Bila ada pergumulan mereka, supaya Tuhan tolong, Tuhan jamah. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Dari awal sampai akhirnya ibadah kami, Engkau telah menolong, menjamah kami. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar itu menjadi rema di dalam hidup kami. Dan persembahan yang telah kami kumpulkan dapat kami lakukan, dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, biarlah tangan Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah mereka, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka dapat sembuh Tuhan. Kalau ada di antara mereka mengalami pergumulan masalah, tolong mereka di dalam masalah mereka, supaya mereka dapat bersuka cita dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini sudah diadakan vaksin untuk corona Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menjamah, berangsur-angsur akan pulih, sehingga perekonomian di tengah bangsa ini, bahkan semua apapun yang akan diperlukan oleh bangsa ini, berangsur-angsur akan membaik Tuhan. Kami berdoa tidak ada lagi yang terkena COVID Tuhan, dan Kau sembuhkan mereka kalau mungkin saat ini terpapar Tuhan. Kau yang melawat, menjamah, dan sukacita Allah menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang melayani Tuhan. Berikan kekuatan buat mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk pelayanan di tempat ini. Pergumulan yang kami hadapi Tuhan, Engkau yang melawan, Engkau yang menolong. Bahwa setiap minggu Tuhan tolong. Bahkan kami akan sudah memulai ibadah offline Tuhan. Tuhan yang menjamah semua jemaat-Mu Tuhan, Engkau akan kirimkan bersama-sama di tempat ini dan menikmati berkat Tuhan. Kalau saat ini masih banyak beribadah dari rumah Tuhan, jamah mereka, apapun pergumulan masalah yang mereka hadapi, Tuhan tolong, Tuhan lawat, dan Tuhan jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebentar juga kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan berpisah dari tempat ini. Kemanapun kami akan melangkah, apapun yang akan kami lakukan, biar berkat penyertaan perlindungan Tuhan ada dalam hidup kami sepanjang malam ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, keagungan, kebesaran hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran surga. Kita telah beribadah, kita telah memuji dan menyembah Dia. Dan jikalau kita beribadah, maka apa yang kita makan minum diberkati oleh Tuhan, penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita pada Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita. Bapa di surga memberikan berkat-berkatnya buat kita. Diberkatilah kesehatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, berikan salam dengan satu yang lain. Tuhan memberkati.